وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada pagi hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita. Setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali, kita kemudian menjalani ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi hari ini kita juga bisa mendatangi rumahnya Allah taala untuk menjalankan salah satu dari sekian yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Salawat dan salam terhaturkan kepada junjungan kita Khatamil Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu istiqamah dan orang-orang yang selalu berjuang di dalam dinul Islam yang hak ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah tema Tarhib Ramadan 1446 Hijriah. Saya nggak tahu Ustadz yang lain nyampaikan atau belum, tapi yang jelas saya datang ke sini baru tadi malam, sehingga saya akan merayakan dan mengajak panjenengan semuanya untuk bergembira. Kita sebentar lagi kita akan mendapati bulan yang penuh berkah, bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya janjikan dengan limpahan pahala yang berlipat-lipat, keberkahan dan kelapangan untuk kita menjalani sebagaimana kita hamba Allah taala dalam kehidupan yang fana ini. Kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling utama di antara bulan-bulan yang lain. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sayyidus syuhur, yaitu syahrul Ramadan. Pemuka bulan atau penghulunya bulan atau bulan yang paling utama, ya, itu adalah syahrul Ramadan. Dan hadis ini masih dilanjutkan kaitannya dengan hari yang utama, yaitu yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Dan ini masyhur, hadis ini kaitannya dengan maklumat yang masuk kepada kita semuanya. Dan perlu kita juga ketahui bahwa Ramadan merupakan sebuah pembelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu dilakukan secara serentak oleh kaum muslimin seluruhnya. Siapapun yang dia itu mengaku dirinya muslim, maka mereka akan terkenakan taklif ini. Dia akan terbebani dengan syariat ini. Artinya terbebani bukan kemudian dia merasa berat, tidak. Sesungguhnya kita ini mendapatkan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berkaca diri di dalam kehidupan ini. Kalau kita itu ingin mengetahui jiwa kepribadian orang muslim, lihatlah bulan Ramadan. Kenapa?
Karena setiap tingkah laku kita, tidak hanya tingkah laku, sampai mungkin hati, sampai perasaan, sampai cara berpikirnya pun kita hanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa Pak Uzari? Contohnya begini, lepas kita ini menjalankan puasa, kita melihat mungkin saudara kita ini nggak poso, apa yang terbetik di dalam benaknya panjenengan? Poso ngaku muslim, ora poso. Terus apa yang kemudian muncul lagi? Wong muslim nglanggar gak poso, pripun? Dosa masuk neraka. Saya yakin itu selalu kemudian akan terbetik di dalam setiap diri orang yang beriman tatkala itu di bulan Ramadan melihat fenomena ini. Lebih-lebih orang yang mereka tidak menghargai bulan Ramadan. Ini bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini kemudian kita bisa ambil pelajaran bagaimana suasana Ramadan. Senangnya kaum muslimin, orang yang kemudian mereka itu berpuasa. Di mana itu? Tatkala waktu kita ini iftar, kita ini berbuka puasa, gimana? Oh, sebelumnya saja sudah lihat jam dulu. Ya, bukan lihat matahari, ya. Mataharinya mungslep atau belum, kan enggak gitu ya. Jam piro iki? Maghribe jam berapa? Dan itu sudah siap-siap. Saking senengnya, saking gembiranya dia mempersiapkan untuk berbukanya itu tidak dimulai pada saat dia itu mau maghrib, tidak, tetapi apa? Sudah siapkan sebelumnya, saking gembiranya begitu. Itulah gambaran orang-orang yang kemudian mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan. Semakin lama kemudian kita ini menjalani bulan Ramadan, terasa enggak yang namanya kemudian kita berat? Tidak, mungkin pertama, 2 kali, 3 kali, aduh kok merasa lapar betul ya, ini bagaimana ya ini saudara. Kenapa? Karena kita ini jalankan bukan karena kita dipaksa, tetapi kesadaran bahwa diri kita adalah hamba Allah, bahwa bulan yang ditempatkan itu yaitu bulan Ramadan itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semuanya untuk menjalankan yang namanya puasa Ramadan. Dan lebih-lebih kita sudah memahami bahwa yang namanya Ramadan puasa, artinya puasa Ramadan itu merupakan salah satu arkanul Islam. Siapapun orang yang beragama Islam, tatkala mereka itu sudah datang bulan Ramadan, maka dia wajib hukumnya untuk menjalankan, kecuali yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu-ibu, yang dibolehkan yang bagaimana juga sudah dinas di dalam Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mukadimah yang saya sampaikan tadi, Allah pun kemudian juga memberitahukan siapa itu. Ya, di dalam surat Al-Baqarah itu juga dinyatakan ayyaman ma'dudat faman kana maridan aw ala safarin. Ini sebagian aja ya. Di dalam Al-Qur'an ini diberitahukan ya, di dalam ayat ini kemudian barang siapa yang mereka itu sakit, maridan aw safarin, atau dia itu bepergian kemana? Pokoknya bepergian yang kemudian merupakan safar. Ya, jangan kemudian bepergian ke seberangnya Berantas kemudian nggak puasa, ya enggak.
tapi apa, perjalanan yang itu juga ada ketentuannya, bahwa dia kemudian apa, seperti contohnya pergi ke Jakarta, pergi ke luar negeri, boleh itu kemudian artinya dia kemudian tidak berpuasa, boleh, tetapi apa, maka dia wajib untuk faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hitunglah, maka tentukanlah, maka kemudian apa, totalkan, ya, hitunglah, ya, nanti digantikan pada waktu yang lain, fi ayyamin ukhra. Artinya Bapak Ibu-ibu, tidak sembarangan orang diperbolehkan tidak berpuasa, ya. Hukum asalnya adalah wajib, kecuali yang di situ ditentukan oleh Allah kebolehannya. Kebolehannya ini juga ada macam ragamnya. Macam ragamnya gimana? Pertama, sebagaimana Al-Quran tadi beritahukan bahwa nanti akan digantikan pada hari yang lain, ya. Pada hari yang lain gimana? Pada hari setelah Ramadan. Karena itu lek panjenengan sik duwe utang. Halo. Sik duwe utang. Alhamdulillah. Mergane poso kurang beberapa hari. Ya. Aja kanthi duwe utang 10, iki sarep apa? Beberapa hari ini enggak sampai 10 ini, kemudian apa kita ini sudah puasa? Ya. Ini terutama ibu-ibu yang masih tapi kan semuanya kan sudah menepus, ya. Nah, itu enggak ada halangan itu, kecuali sakit, kecuali apa? Kecuali bepergian. Itu boleh, tapi apa? Min ayyamin ukhra. Ini Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya begini, bahwa puasa Ramadan itu sifatnya adalah tauqifiyah. Apa toh tauqifiyah itu? Tauqifiyah itu begini, ya Bu, Bapak, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, ya. Ditentukan langsung oleh Allah. Kapan itu? Ya bulan Ramadan. Jangan sampai ada orang gini, loh, kamu sudah berRamadan? Iya. Loh, sekarang kan masih Saban, masih pertengahan. Sing penting kan niate. Pripun kalau gitu? Sambutan. Halo. Sambutan. Gurung waktune masuk Ramadan, itu kemudian apa? Puasa Ramadan ditekoni. Kowe nyapa kok poso? Aku puasa Ramadan. Lah iki sik nisfu Saban kok kemudian poso Ramadan. Pripun? Sambutan. Boten, langsung boten gitu loh, ya. Artinya apa? Karena kalau sudah sifatnya tauqifiyah, maka apa? Kaifiyahnya kita harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga Al-Quran mengatakan ayyamam ma'dudat, ya. Harinya, jumlahnya itu sudah ditentukan oleh Allah, ya, sudah ditentukan oleh Allah, ya. Nyapa Pak Ghazali, kita ini harus kemudian mengikuti ketentuan yang telah diberikan oleh Allah, karena yang mewajibkan kita puasa bukan orang. Kita berpuasa ini bukan untuk orang, bukan untuk negara, bukan untuk kelompok, tidak, tetapi apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita memulainya juga harus sesuai dengan ketentuannya Allah, ya. Kapan itu? Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Ini Bapak Ibu-ibu. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu di dalam kehidupan ini, ya, itu merupakan apa? Menjadikan ibrah bagi kita. Setiap bulan Ramadan itu kita ini mendapatkan banyak pelajaran.
dari perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di dalam bulan Ramadan juga menjadikan pelajaran. Kita juga mendapatkan banyak siraman untuk kemudian mengingatkan kita, oh ternyata kita ini harus tunduk dan patuh kepada Allah, kita ini mengikuti harus tuntunan tatanan yang telah diberikan oleh Allah. Kita ini kalau melanggarnya kita akan berdosa. Nah, sesungguhnya orang muslim itu pikirannya sedemikian rupa, ya, tidak hanya pada bulan Ramadan toh, ya, jangan, ya, kemudian gak bulan Ramadan kita bermaksiat diri, jangan, ya. Oleh ngelakoni sesuatu yang dilanggar oleh Allah kemudian ngomongnya nanti aku akan istighfar, ya jangan, ya. Wong kita ini kan nggak bisa menentukan diri kita ini nanti kita yang masih hidup atau tidak. Lebih-lebih kita apa di dalam bulan Ramadan yang kurang maktil itu loh, ya, kurang sedikit kali ini. Beberapa hari ini, sekarang sudah hari Kamis, ya, besok hari Jumat. Kalau di Muhammadiyah sudah menentukan Ramadannya Sabtu, maka apa? Kurang 2 hari kita. Ya. Ini Bapak Ibu-ibu. Ya, kurang 2 hari, iya. Lah jangan sampai kemudian kurang 2 hari ini kemudian kita ini wes mumpung kurung Ramadan, saya tak kemudian apa maksiat aja lah. Ya, jangan, ya. Kita apa? Kita nggak bisa menjamin diri kita masih kemudian apa hidup pada saat kemudian apa setelah melakukan kemaksiatan, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan yang kurang 2 hari ini, ya, itu kemudian apa sudah barang tentu kita gimana, apakah bisa ya, kita menjamin nanti maaf ini saya nggak ndonganin jenengan sing duduk-duduk ini, ya, kita kemudian ini ngantuk, ya, senden itu kemudian yang seger itu nanti bisa menjamin dirinya itu masih hidup dalam kehidupan nanti dalam pas Ramadan. Pripun Pak Sarim? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Sehingga kita diajarkan gimana? Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya Allah, ya, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban ini dan jumpakanlah wa balighna Ramadhana. Ya Allah, ya, pertemukanlah kami dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Kita nggak mampu untuk kemudian apa menyampaikan sampai ke sana kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala meridhoi. Nah, ini pentingnya bagi kita. Jangan sampai diri kita ini apa menyia-nyiakan, ya. Oleh karena itu, ayo kita berdoa setiap kali kita berdoa, ya Allah pertemukan dengan bulan Ramadan kurang beberapa hari ini, dan mudah-mudahan apa kita mendapatkan kemuliaan di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan Allah menjanjikan melalui lisannya Rasulullah SAW akan dilipat gandakan amal kita. Ya, ini Bapak Ibu-ibu. Sehingga di situ dinyatakan begini di dalam hadisnya yang masyhur pula, atakumur Ramadan syahrul mubarak, ya, telah datang kepada kalian semuanya yaitu syahrul mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan. Faradallahu, maka Allah telah memberikan kefarduan atas kalian semuanya siyamahu, untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Wajib, iya, senada dengan hadis ini sebagaimana awal yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa. Kapan itu? Bulan Ramadan, ya.
sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Semoga la'allakum tattaqun, semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di dalam kajian yang lain saya sudah sering menyatakan kalau di situ ada kata-kata la'alla, ya, itu sesungguhnya semuanya merupakan pengharapan, harapan bagi kita semuanya untuk kemudian betul-betul kita ini menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita ini takut kalau kemudian kita ini karena kepentingan kita tidak terwadai, tidak, tetapi takutlah tatkala kalau kemudian Allah murka kepada kita semuanya. Ya, kenapa? Karena kita tidak menjalankan perintahnya Allah, ataupun malah sebaliknya kita ini malah menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tetapi yang diperintahkan malah kita tinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu-ibu. Saya lanjutkan. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu kemudian untuk menentukan kapan mulainya Ramadan itu ada ketentuannya. Kenapa? Karena ini tauqifiyah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jumlahnya pun juga sudah ditentukan oleh Allah. Maka tatkala kita ini untuk masuk di dalam bulan Ramadan, kita tidak boleh sembarangan maunya kita, tetapi harus mengikuti kapan tanggal 1 Ramadan itu jatuhnya, itu munculnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini datang ke Mekah, dan datangnya itu tepatnya siang hari. Dan Rasulullah ingat bahwa bulan itu, artinya bulan yang berjalan itu sudah mendekati dengan bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian sudah melihat bulan? Maka datanglah orang Badui, ya Rasulullah, saya kemarin sudah melihat bulan. Ya, itu orang Badui. Kenapa? Karena sudah dilihat. Ya, maka Rasulullah SAW dalam hadis itu, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Ya, berpuasalah kalian tatkala melihat bulan. Ya, dan beriftarlah atau kemudian berbukalah apabila kalian melihat bulan. Artinya begini Bapak Ibu-ibu, memang di dalam konteks hadis ini ada perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat itu bukan kemudian menjadikan jeda bagi kita semuanya untuk kemudian kita berselisih, tidak. Karena memahami istilah yang namanya untuk melihat bulan itu, karena di dalam Islam, ya, di dalam Islam hitungan itu bukan dengan matahari. Ya, bulan kita ini artinya perjalanan tanggal di dalam Islam itu standarnya bukan syamsiah, tetapi komari. Sampai hari pun, ya, pergantian hari pun itu bukan kemudian bukan yang namanya matahari, ya, tetapi komari lagi. Maksudnya gimana Pak Huzadi? Kalau itu Masehi, maka pergantian hari kapan? 000. Jadi kita ini selama ini jenengan ditipu, atau maaf ini ya, bukan kemudian ini jenengan nggak ngerti, tahu-tahu oh ini ganti dino luwele di HP ini kan ada yang kemudian HP sesuai dengan Islam, nggak ada, ya. Kalau itu sudah jam 00, maka kemudian maka di HP ini panjenengan pentelengi ya. Kalau sudah 0001 itu tulisannya ya WhatsApp itu kemarin. Ya. Kenapa? Karena ini pakai sistem yang kemudian Masehi. Kok sampai begitu pikiran Pak Ustaz? Iya.
Nah, kalau di dalam Islam gimana? Di dalam Islam itu, Bapak Ibu-ibu, ya, tatkala matahari itu mungslep, apa mungslep itu? Terbenam, ya. Dan di dalam Islam ditandai dengan azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kemudian apa? Maka setelah itu, ya, selesai azan, maka berubahlah yang namanya hari lain. Itu dalam Islam. Sehingga perhitungannya pun antara Masehi dengan Qamari berbeda. Enggak ono di dalam Islam itu, ya. Itu kemudian apa? Yang namanya puasa itu sampai 31 hari enggak ada. Ya. Dan kebanyakan itu hanya 29 hari. Kalaupun itu 30, itu apa? Jarang-jarang. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau dihitung per ini, itu kemudian apa? Nanti jaraknya juga lumayan jauh dengan apa? Dengan Masehi ini. Lah, bagaimana kita kemudian mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tadi? Ya ini. Jadi hadis yang saya bacakan tadi, yang saya sampaikan tadi, itu adalah kapan kita ini akan memulai puasa Ramadan apabila sudah apa? Sudah mengetahui bulan baru. Nah, metodologinya para ulama itu kemudian apa? Ada yang memahami itu hilal bin nadhar. Hilal bin nadhar itu gimana? Melihat bulan secara kasat mata, langsung dilihat gitu loh ya. Ada yang kemudian apa? Tidak. Kenapa? Karena peredaran yang namanya seluruh alam ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, ini sudah bisa dihitung. Ya. Bagaimana matahari ini dikelilingi oleh apa? Bumi ini bisa dihitung sampai sangat itu 1 tahun. Ya, itu kemudian apa? Itu bisa dihitung. Demikian pula bumi itu diitari oleh bulan, itu bisa dihitung, dan peredaran masing-masing ini bisa dihitung. Ya. Sehingga kalau panjenengan ketahui yang paling dekat dengan kita, ya, adzan. Saya mau tanya, ini persoalan perhitungan ya. Apakah kita itu sudah apa namanya selalu akan melihat, oh ini masuk subuh atau masuk kemudian itu zuhur? Pernah panjenengan lihat matahari? Halo? Ora, ngomong ora. Yang dilihat apanya? Jam. Bilang gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena inilah yang kemudian karena bisa dihitung. Ya, demikian pula pergantian bulan ini juga bisa dihitung. Ya, ini Bapak Ibu-ibu. Sehingga ya, juga yang juga mengesankan lagi, pas adzan, panjenengan kan nggak ngintip matahari di barat sana toh ya? Halo, kan nggak toh? Iki wis anu kurang ya? Ya, kan nggak. Tapi apa? Jam berapa ini nanti maghribnya? Jam lagi, hitungan. Inilah yang kemudian dalam Islam dikatakan ilmu falak. Jadi kalau terjadi perbedaan begitu, ini kemudian apa? Kita jangan sampai kemudian fanatisme, kemudian kita ini apa menyalahkan yang lain. Kenapa? Terus lagi begini, kalaupun kemudian itu pakai falak, maka memang sangat apa namanya, sangat kemudian apa sedikit sekali memang itu terjadi sebuah kesalahan. Memang sangat sedikit sekali. Nah, itu kaitannya dengan falak. Kenapa? Karena di dalam ilmu falak itu Bapak Ibu sampai para ulama dulu itu tunas daun ya itu bisa dihitung. Sampai kemudian dia menjadi tua itu bisa dihitung sampai jatuhnya itu. Sampai begitu ya para ulama dulu. Oh iya. Ya. Itu dihitung. Iya. Ya. Demikian pula yang kemudian beredar ini sangat mudah sekali. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian kaitannya dengan bin nadhar tadi?
Lah kalau binador maka sesungguhnya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, itu juga ada ketentuannya. Bukan asal kemudian kita menentukan sendiri, nggak boleh. Ya. Maka di dalam Islam, ya, sesungguhnya di dalam peradaban Islam itu, saya mengatakan peradaban Islam itu kenapa? Karena ada kepemimpinan di dalam Islam itu, ya, bahwa khalifah itulah yang kemudian menentukan kapan itu puasanya. Kalau itu binador maka apa? Orang ini yang kemudian mereka ditugaskan untuk melihat ru'yatul hilal, maka diperintahkan kalau ada 3 orang yang disumpah, ya, itu bisa kemudian itu istilahnya mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dia lihat, ya. Oh, saya melihat betul itu ada sudah hilal baru, ya. Oh, saya juga melihat ini, ya, hilal baru. Di mana kamu? Di sini, ya, kamu di sana, ya. Maka kemudian maka khalifah memutuskan, ya, ini, ya, hanya saja begini Bapak Ibu, di dalam perkembangan yang zaman yang ada sekarang ini, sesungguhnya bahasanya begini, tidak ada kewajiban bagi kita semuanya untuk kemudian untuk setiap diri sendiri ini ru'yatul hilal. Ingat ini, ya. Tetapi tatkala kalau kemudian ada kaum muslimin yang kemudian mereka itu sudah berpuasa dan memang standarnya ru'yatul hilal dengan melihat dengan mata kepala dan itu dipertanggungjawabkan dengan sumpah, maka maka mereka kaum muslimin semuanya sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hanya saja begini, ini juga perlu saya sampaikan kepada panjenengan. Kenapa sekarang ini negara-negara sama-sama kemudian berbeda. Kemudian ada perkembangan yang terakhir sekarang ini, ada kesepakatan ASEAN. Seluruh ASEAN kemudian kalau itu berpuasa, maka satu negara kemudian berpuasa, maka seluruh ASEAN itu berpuasa. Ya, ini sudah ada perkembangan begitu. Ya. Lah, sekarang ini akan muncul kemudian ru'yatul goblar, ya. Artinya tidak hanya yang namanya ASEAN saja, ya. Dan inilah yang kemudian yang telah terjadi pada masa-masa salaf dulu, ya, masa-masa awal-awal Islam, ya, para sahabat, para tabiin yang kemudian ditetapkan oleh khalifah. Ini saudara, sekarang kan nggak begitu, ya. Karena sekarang terpengaruhi oleh politik lokal. Nah, ini saudara, ya. Terus gimana Bang Ghazali? Maka tatkala kalau kemudian kita ingin menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita ini kemudian kalau kemudian kita ini ibaratkan bahwa kita waktu sholat, maka sesungguhnya waktu sholat itu tidak akan berbeda, ya, dalam masa 24 jam. Karena waktu-waktu sholat itu kita lakukan lakukan dengan standar matahari, ya. Semisal contohnya begini, waktu subuh, ya, semisal kita ini kemudian sudah mengetahui bahwa di situ ada waktu bulannya sudah baru, kemudian untuk memulainya itu ternyata kemudian masih besok. Kita nggak perlu menunggu besoknya lagi, ya. Itu kaitannya dengan kaitannya dengan perjalanan untuk menjalankan puasa Ramadan. Lah sekarang kan enggak, karena di negeri ini kemudian itu enggak kelihatan, walaupun mungkin di negeri seberang sudah kelihatan, karena di Indonesia enggak kelihatan, maka masih menunggu 1 hari berikutnya. Ini tidak perlu terjadi sebenarnya, ya. Tetapi tatkala kalau kemudian saya menggunakan mazhabnya Syafi'i, kalau kemudian dengan matlak semisal, ya, sesungguhnya apa yang kemudian disampaikan oleh Syafi'i itu kemudian itu kaitannya dengan qiyas sholat fardu. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini kemudian kita ini mau sholat subuh, ya terbit fajar, ya,
Dan kita sudah mendengarkan ada apa? Ada yang namanya berita bahwa kita ini besoknya itu sudah Ramadan, maka sesungguhnya dia harus mengikuti berita yang diberitahukan yang dengan di bawah sumpah tadi. Artinya dengan sumpah tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Kalau kemudian kita melihat perbedaan-perbedaan di antara sahabat itu, kemudian apa? Karena informasi yang kemudian pada saat itu kemudian apa? Tidak seperti sekarang. Ya. Kalau dulu kan kemudian seperti hadis Quraib itu ditanyai setelah kemudian kejadian. Kapan kamu itu puasanya? Oh, saya sudah mulai tanggal sekian saya puasa. Oh, di sini tanggal sekian. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang seperti ini. Kalau sekarang kan kemudian apa? Oh, ini di daerah Timur Tengah. Oh, ini di daerah Asia Timur sudah puasa. Ya, kan begitu. Ya. Dan itu pun kemudian apa? Sesungguhnya kita sudah mafhum, kita sudah ketahui itu. Ini saudara. Lalu oleh karena itu apa? Oleh karena itu mari ya saudara-saudara rahimakumullah, karena ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini adalah kita harus melihat bulan awal, ya, maka sudah barang tentu ya, mari kita kemudian betul-betul kemudian kita bisa mengambil pelajaran yang sedemikian rupa ini. Nanti kalau dalam pikiran saya perbedaan pendapat seperti sekarang ini nanti suatu ketika akan hilang, Pak Ghazali. Iya, akan hilang ya, dengan berjalannya waktu ya. Walaupun mungkin dari pendapat-pendapat yang ini nanti suatu ketika akan hilang. Kenapa? Karena persoalan penjalanan syariat itu tidak boleh kemudian berbeda satu negeri dengan satu negeri yang lainnya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kaitannya dengan awal waktu. Nah, sekarang kemudian bagaimana kita mengisi di dalam bulan Ramadan? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan pemberitahuan kepada kita, tuntunan bahwa yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita ke lapangan diri kita menjalankan aktivitas pun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga lapang, maka mari kemudian kita maksimalkan bagaimana kita ini menjalankan bulan Ramadan ya. Baik itu tadarusnya, baik itu kaitannya dengan kajiannya, baik itu kemudian kita ini ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian apa? Kita ini mantapkan. Kenapa, Pak Ghazali? Karena kita ingin berupaya betul-betul menjadi apa? Menjadi tadi di dalam Al-Qur'an tadi apa? La'allakum tattaqun. Karena yang kita taati, karena yang kita tunduki, kita menjalankan itu karena kita diperintahkan oleh yang membuat kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari ya kita dalam bulan Ramadan ke depan ini kita bersungguh-sungguh. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, lillahi fihi lailatun, hanya kepunyaan Allah lah di dalam satu malam itu, yaitu khairum min alfi syahrin, di mana malam itu ya kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu ada? Yaitu kita pun sudah diberitahukan oleh Rasulullah SAW, yaitu tepatnya kemudian apa? Berdasarkan hadis yang secara umum, yaitu 10 hari yang terakhir. Ada yang hadis yang kemudian secara spesifik kemudian memberitahukan, yaitu pada hari-hari ganjil. Ya. Ada yang hadis lagi yang kemudian spesifik apa? 27, 29. Wallahu a'lam. Oleh karena itu
Jangan sampai kemudian Ramadan 1446 Hijriah ini terlewatkan begitu saja, ya. Mari kita berazam mulai sekarang ini dengan kegembiraan yang kemudian dengan datangnya bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadana, amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan bekal bagi kita semuanya, semangat kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan kegembiraan, dengan penuh kesiapan bagi kita semuanya. Karena yang namanya Ramadan tidak hanya sekedar peribadatan biasa, tetapi juga menyangkut masalah peribadatan secara fisik, jasadiah kita, aktivitas amal kita, itu semuanya kita akan kemudian curahkan untuk ada dalam bulan ketaatan, yaitu di dalam bulan Ramadan nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita masih diperjumpakan dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.